Protes insentif belum dibayar, sejumlah petugas instalasi pemulasaraan jenazah COVID-19 curhat dengan cara unik. Ya, tuntut haknya, mereka menuliskan curahan hati di bagian belakang baju hazmat atau alat pelindung diri. Ada yang berbeda dalam persiapan petugas instalasi pemulasaraan jenazah COVID-19 di RSUD Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat kenakan pakaian APD atau hazmat, mereka menuliskan curahan hati di bagian punggung. Bukan tanpa alasan curahan hati ini diungkapkan, karena hingga saat ini mereka belum menerima insentif yang menjadi hak mereka. Ironisnya, tenaga kesehatan yang lain termasuk perawat sudah menerima insentif. Sindiran di punggung hazmat ini menjadi cara mereka menyuarakan tuntutan pada pemerintah setempat dan pusat. Karena dari Minggu kemarin khususnya sampai sekarang belum juga cair. Apanya Pak? Insentif? Ya, kalau yang lain sudah. Nah, kalau yang tenaga medis lain udah. Padahal para petugas pemulasaraan jenazah dan operator ambulans telah bekerja sebaik-baiknya dan menghadapi risiko terpapar virus COVID-19. Insentif yang dituntut para petugas pemulasaraan jenazah dan operator ambulans ini belum dibayarkan sejak bulan April 2020 lalu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tanggapi curahan hati petugas pemulasaraan jenazah dan operator ambulans, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tegaskan anggaran insentif bagi mereka memang tidak ada. Anggaran insentif yang ada hanya untuk tenaga medis dan perawat. Untuk pemulasaraan jenazah ini, di dalam peraturan permennya itu diperuntukkan khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, ini yang menjadi muncul permasalahan. Ada tenaga medis dan tenaga kesehatan, yaitu untuk dokter dan perawat. Itu yang dipahami oleh rumah sakit. Sehingga untuk pemulasaraan jenazah ini bukan terabaikan, bukan tidak akan mendapat, tapi akan diberikan dari sumber pembiayaan yang lain ketika yang dari pusat tidak mendapatkan karena memang terbatas dengan regulasi yang ada. Beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19. Salah satunya menggunakan replika peti jenazah untuk sosialisasi bahaya COVID-19. Jika Anda melintasi kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, jangan kaget jika Anda melihat peti jenazah. Ya, replika peti jenazah ini adalah sarana digunakan oleh Pemkot Jakarta Selatan untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19. Di bawah peti juga ditampilkan data kasus COVID-19 khusus untuk Kecamatan Mampang. Selain replika peti dan petugas pengubur jenazah, ada pula spanduk yang menginformasikan cara menghindari penularan COVID-19 dengan 3M. Di antaranya, memakai masker, mencuci tangan dengan air, dan juga menjaga jarak. Ini bagaimana Pak? Sebenarnya bagus ya dengan adanya Tugu Peti Mati ini, biar warga sekitar ini lebih tahu dan lebih paham tentang adanya penyebaran COVID, biar mereka bisa lebih menjaga diri lagi dan keluarganya semuanya. Itu aja sih. Replika peti jenazah ini diharapkan efektif untuk mengingatkan warga Jakarta akan bahaya COVID-19. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsi, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta izinkan 13 tempat kegiatan untuk beroperasi di tengah penerapan PSBB transisi. Namun dari sejumlah kegiatan, operasional bioskop dan pusat kebugaran belum boleh beroperasi. Angka pasien positif COVID-19 di Jakarta masih sangat tinggi. Karenanya Pemprov DKI Jakarta putuskan memperpanjang PSBB transisi hingga 27 Agustus mendatang. Perpanjangan PSBB transisi keempat kalinya ini dipicu dari masih tingginya angka positivity rate di ibu kota yang mencapai 8,7% dalam 10 hari terakhir. Tingginya angka positivity rate diklaim Pemprov akibat masifnya pengujian sampel dan rapid serta swab test. Namun tak bisa dipungkiri,
Rendahnya disiplin warga ibu kota mematuhi protokol kesehatan menjadi penyumbang tingginya penularan virus corona di Jakarta. Di saat PSBB transisi diperpanjang, Pemprov justru membuka sejumlah kegiatan bersifat usaha di ibu kota. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Disparekraf nomor 2976 yang mengatur 13 jenis usaha yang boleh beroperasi dengan syarat tertentu. Tiga belas kegiatan yang boleh beroperasi antara lain hotel, restoran, museum dan galeri, golf dan driving range. Syaratnya kapasitas pengunjung dan ruangan hanya 50% yang diizinkan. Khusus untuk salon atau barbershop, selain syarat 50% kapasitas, syarat operasional juga membatasi di layanan perawatan rambut. Sementara di sektor pariwisata, pantai wisata, kebun binatang, pertunjukan terbuka, dan taman rekreasi indoor maupun outdoor kembali diizinkan beroperasi dengan syarat kapasitas 50% dan anak usia 9 tahun serta lansia tidak diizinkan masuk. Sedangkan untuk produksi film, acara perusahaan, hingga rapat dan seminar diisyaratkan 50% kapasitas dan harus mengantongi izin teknis dari Dinas Parekraf DKI Jakarta. Sementara untuk gedung bioskop dan pusat kebugaran, Pemprov DKI kembali menunda operasionalnya hingga kajian teknis menunjukkan sektor usaha ini siap untuk kembali beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berikan bantuan langsung tunai sebagai stimulus bagi karyawan swasta sebesar Rp600.000 per bulan karena pandemi virus corona. Bantuan subsidi upah akan diberikan pada karyawan bergaji di bawah Rp5 juta. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan langsung tunai Rp600.000 setiap bulan. Bantuan langsung tunai tersebut diberikan sebanyak 4 kali yang akan dibayar per 2 bulan sekali kepada pegawai yang terdaftar langsung di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya 15,7 juta orang berhak memperoleh BLT dan akan menerima Rp1,2 juta setiap mencairkan bantuan yang berupa uang tunai dan akan ditransfer langsung ke karyawan penerima. Total dana yang dikeluarkan pemerintah dari dana APBN sebesar Rp37,7 triliun. Subsidi gaji yang jumlahnya kemarin ditingkatkan dari 13,8 juta yang akan mendapatkan menjadi 15,7 juta. Ini hal yang positif. Hari ini sendiri jumlah yang sudah terdaftar hampir 7 juta lebih. Nah, tentu data-data ini dari data-data BPJS Tenaga Kerja yang disinkronisasi dengan data-data Menteri Tenaga Kerja. Pemerintah menambah persyaratan bagi penerima subsidi gaji, diantaranya penerima merupakan warga negara Indonesia, peserta buruh atau penerima upah, merupakan karyawan non-PNS dan non-BUMN, berpenghasilan di bawah Rp5 juta, dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran maksimal Rp150.000. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Tidak termaksud penerima manfaat prakerja. Bantuan gaji ini akan diberikan pada bulan September hingga Desember 2020. Tujuannya agar mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat mendongkrak ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Novi, Mbak Stefani. Baik, Pak Agus, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu. Ini apakah semua karyawan bergaji di bawah 5 juta secara otomatis akan mendapatkan bantuan upah atau harus ada pendaftaran yang dilakukan oleh HRD masing-masing perusahaan? Ya, jadi sesuai dengan kriteria oleh pemerintah yang menerima subsidi bahan yang hanya di bawah 5 juta sesuai dengan disampaikan oleh BP Jamsostek dan di sistem Jamsostek. Dan tentunya yang menerima adalah pekerja yang telah terdaftar secara aktif di BPJS Ketenagakerjaan per
Juni 2020. Baik, Pak Agus, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa? Jika memang kantor tidak membayar iuran, apakah karyawan itu tidak mendapatkan bantuan? Ya, jadi sesuai kriteria yang ada adalah sepanjang karyawan tersebut menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, maka karyawan tersebut. Baik, Pak Agus, ini apakah hanya untuk karyawan tetap atau karyawan kontrak asalkan sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mendapatkan subsidi upah ini? Jadi untuk semua karyawan sepanjang memenuhi kriteria tersebut, BPJS Ketenagakerjaan per Juni. Jadi kita tidak membedakan karyawan tetap, karyawan kontrak, kita tidak membedakan tersebut. Baik, tidak masalah ya Pak ya, walaupun masih karyawan kontrak selama sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Baik, untuk pekerja sektor informal seperti ART misalnya atau ojol, apakah tidak mendapatkan subsidi ini Pak? Ya, jadi sesuai yang ada sekarang yang diberikan adalah pekerja untuk sektor pekerja formal atau kita sebut pekerja penerima upah yang terdaftar di Pak Agus, beberapa waktu lalu Anda sempat menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan sedang mengumpulkan nomor rekening dari para calon penerima subsidi upah dari masing-masing perusahaan. Update-nya sejauh ini bagaimana Pak Agus? Iya betul, jadi kita data calon penerima ini sebetulnya sudah semua dan lengkap di BP Jamsostek. Demikian hanya rekening yang kita belum memiliki, dan saat ini berupaya untuk mengumpulkan nomor rekening tersebut. Dan saat ini sudah terkumpul 13,5 juta nomor rekening. Kita perlu melakukan validasi terlebih dahulu. Baik, Pak Agus, ini bagaimana dengan karyawan yang resign atau di PHK tapi masih terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, saya kira sepanjang karyawan masih terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan walaupun sudah resign atau sudah di PHK, masih termasuk yang akan menerima bantuan ini, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, layanan skuter listrik kembali beroperasi di ibu kota menyusul terbitnya peraturan Menteri Perhubungan terkait syarat dan operasional skuter listrik. Salah satu syarat utama operasional skuter listrik adalah faktor keamanan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Sempat menuai polemik yang berujung dilarang beroperasi. Kini skuter listrik akhirnya boleh kembali beroperasi di ibu kota. Hal ini setelah pemerintah melalui Kementerian Perhubungan meluncurkan aturan terkait syarat dan operasional skuter listrik. Aturan tersebut tertuang dalam Permen Hub Nomor 45 Tahun 2020. Dalam pasal 1 tertuang definisi skuter listrik yang membedakan dengan sepeda kayu. Di antaranya spesifikasi ukuran ban, motor penggerak, dan bagian dari skuter listrik. Selain itu di pasal 3 juga dibahas syarat keamanan operasional skuter listrik yang meliputi komponen lampu penerangan dan reflektor, sistem rem, bel atau klakson, dan batas kecepatan maksimal 25 km per jam. Sementara di pasal 5 diatur tentang jalur khusus pengguna skuter listrik, di mana skuter listrik dapat beroperasi di jalur sepeda, jalur khusus kendaraan listrik, hingga trotoar, selama tetap memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Saat ini terdapat 7 lokasi penyewaan skuter listrik di Jakarta. Lokasi ini tersebar di kawasan niaga dan perkantoran di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Skuter listrik menjadi tren di kalangan anak muda ibu kota. Faktor gaya dan kepraktisan menjadi alasan skuter listrik digandrungi. Namun tetap saja, aturan keselamatan dan keamanan menjadi yang utama. Pengguna skuter listrik juga wajib memperhatikan keselamatan tak hanya pribadi, tetapi juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesawat N250 Gatot Kaca karya B.J. Habibie nyaris tersangkut di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.